warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam acara ngobrol kita, diseminasi dan penindasan penerapan budaya positif di sekolah. Yang terhormat pada Kepala Sekolah SDN Sungai 2 dan Dewan Guru SDN Sungai 2. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk berada di sini. Sebelum kita mulai acara, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ibu dan Bapak dipersilakan untuk berdiri. Bapak dan Ibu dipersilakan dulu kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Sungai 2 kepada Bapak. Waktu dan Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para ibu-ibu, tuan guru, siswa dua. Pertama-tama mari kita kesempatan ini mengucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang menaruh taufik dan jalan sehingga kita berkumpul di ruang ini dalam rangka mendengarkan paparan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah yang nantinya disampaikan oleh Ibu Siti Awalisari SPD. Kemudian salawat dan salam Allah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan juga telah ikut beliau di akhir zaman. Ibu-ibu sekalian, pada masa kepada kesempatan ini, Ibu sebagai kepala sekolah mengajak beberapa yang adalah ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan kepada kita, terutama materi tentang penerapan budaya positif sekolah yang lainnya akan kita terapkan mungkin di kelas masing-masing ya. Demikian yang dapat saya sampai juga mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Sungai 2.
Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang diseminasi dan penyebaran penerapan budaya positif di sekolah. Jadi yang termasuk konsep-konsep inti dari budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Dalam perubahan paradigma belajar, pada pendidikan zaman kolonial Belanda, itu rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya untuk kepentingan kolonial Belanda. Sedangkan dalam pendidikan paradigma baru, pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Pada pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusinya itu guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Dalam mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus responnya realita atau kebutuhan kita itu sama, teori kontrolnya itu realita, kebutuhan itu kita berbeda. Kemudian pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang berikutnya perilaku melihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulusnya orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teorinya hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian lagi stimulus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus model berpikir menang atau kalah. Teorinya model berpikir menang mana. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan kemudian juga bukan ekstrinsik.
Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian pada Humanity Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan dalam keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lulus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, seperti dipedulikan, berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dari kelompok lain. Kemudian ada penguasaan, itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya ada kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan anak dirinya. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan atas kesenangan seperti bermain, humor, antusias, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu lebih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ekstrinsik itu lebih dari luar diri, sedangkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang telah mereka percayai. Ada 3 macam motivasi. Yang pertama itu hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kemudian berupa hukuman fisik atau fisikis. Jadi hukuman ini contohnya seperti ada siswa yang misalnya terlambat datang ke sekolah, kemudian dia memakai atribut sekolahnya itu salah, misalnya pakai sepatu putih. Karena di sekolah kita peraturannya harus sepatu hitam, jadi dia diberi hukuman lebih seperti itu. Sedangkan konsekuensi ini adalah terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Contoh konsekuensi ini misalnya itu pada sudah disepakati, misalnya pada saat jam pelajaran olahraga diharuskan memakai pakaian olahraga misalnya. Tapi ketika ada murid yang tidak memakai pakaian olahraga yang sudah kita tetapkan, dia akan menerima konsekuensi yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kemudian ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya melalui proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama,
penghukum atau pembuat rasa bersalah. Oh ya, ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Di sini mulai ada video. Kita akan menonton video ini sebentar. Ini adalah contoh dari posisi penghukum. Selanjutnya ini adalah posisi merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tertentu. Selanjutnya ada contoh dari posisi sebagai teman. Contoh yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau atau monitor.
Dan yang terakhir adalah contoh dari posisi sebagai manajer. Selamat pagi, Karen. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Karen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, jadi tadi kita sudah menonton contoh dari 5 posisi kontrol seorang guru. Di sini saya ada contoh di posisi kontrol langkah saya. Kira-kira kalau yang ini yang saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai posisi kontrol yang mana kira-kira Bapak Ibu? Sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau yang ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini juga lebih ke pembuat merasa bersalah. Kalau yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Bu? Ini ya, betul. Ini ke posisi kontrolnya yang sebagai manajer. Kalau yang ini, ayolah lakukan demi Bapak atau Guru ya. Ya, sebagai teman. Kalau yang ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini lebih ke posisi yang menghukum. Karena tidak mengerjakan tugas langsung tidak dapat nilai. Kita reading sebentar. Dimohon untuk Bapak dan Ibu berdiri dulu untuk pemanasan dulu. Saya bertiga, Pak yang lebih semangat lagi. Kita ikuti gerakannya.
Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Persamaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas adalah sama-sama dirancang guru dan murid bersama-sama. Namun salah satu perbedaannya dalam keyakinan kelas tidak ada unsur kalimat negatif atau larangan dengan kalimat yang bersifat universal atau umum. Jadi keyakinan kelas itu lebih ke kalimat yang positif, sedangkan peraturan kelas itu masih dalam kalimat yang negatif, ada kata dilarang, ada kata jangan. Ini contohnya, misalnya peraturan kelas kita itu dilarang mengganggu teman. Saat kita membuat keyakinan kelas itu kita akan mengubah menjadi kalimat yang lebih positif lagi, yaitu contohnya hormatilah semua teman. Kemudian misalnya kita ada peraturan kelas dilarang masuk jika terlambat. Nah, kita ubah pada keyakinan kelas itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pada peraturan kelas jangan berlari di kelas dan selasar teras. Itu kita ubah pada saat membuat keyakinan menjadi berjalan di kelas dan selasar. Peraturan kelas misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Saat membuat keyakinan kelas kita ubah kalimatnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian peraturan kelasnya jangan ribut saat belajar. Pada saat membuat keyakinan kita ubah menjadi bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kelas pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti tidak harus pada saat kelas baru membuat keyakinan kelas, tapi kita bisa meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita bisa mempersilahkan murid-murid kelas untuk berturut pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian ditinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menunjukkan dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid.
Kelas selanjutnya kita lepaskan di dinding kelas di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas. Penerapan gaya positif melalui keyakinan kelas. Di sini contohnya yaitu pada saat menjelaskan tentang isi keyakinan kelas kepada siswa, jika kita meminta siswa untuk menyampaikan apa saja yang menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini murid-murid dapat menuliskan apa saja yang dia inginkan untuk menjadi keyakinan kelas mereka. Nah, kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis tentang mencoba kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi setelah kita mencatat semua masukan, kita akan memilah penggunaan bahasanya agar menjadi lebih positif lagi dan bisa menjadi keyakinan kelas kita. Setelah semuanya sudah setuju bahwa itu saja yang akan menjadi keyakinan kelas kita, akan bisa kita tempelkan di dinding sebagai pengingat mereka bahwa kita sudah menyetujui apa saja hal-hal yang menjadi keyakinan kelas kita. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, berarti mereka harus berusaha untuk mentaati apa saja yang sudah menjadi keyakinan kelas. Di sini kita praktis sedikitnya Bapak Ibu untuk pembuatan keyakinan kelas. Udah membagikan kertas dan buahnya bisa menuliskan kira-kira apa saja yang kita inginkan sebagai keyakinan kelas tadi. Untuk isinya terserah Bapak Ibu ingin misalnya contohnya satu saja lah peraturan kelasnya atau keyakinan kelasnya atau mau dua tiga. Ini contoh saja untuk nantinya bisa kita lakukan di kelas. Jika Bapak dan Ibu sudah selesai, bisa
menambahkannya di bawah. Sebelum nanti kita tinjau ulang lagi apakah kalimatnya sudah positif atau masih berbentuk perasaan. Ini adalah kita lihat lagi nih. Datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira apakah kalimatnya sudah positif? Sudah. Jadi itu datang ke sekolah tepat waktu bisa kita pakai untuk keyakinan kelas. Kemudian membuat sampah pada tempatnya juga sudah menggunakan bahasa yang positif. Kemudian yang sama datang ke sekolah tempatnya kelas. Kemudian lagi menjaga kebersihan kelas, itu juga sudah kalimat positif. Kalau yang ini jangan main bola dalam kelas. Kira-kira kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas, kalimatnya menjadi apa ya buat ini? Bermainlah di halaman. Nanti bermain bola di halaman sekolah. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Itu saat kita ubah menjadi keyakinan kelas, kalimatnya akan kita ubah menjadi yang lebih positif lagi, seperti membuang sampah pada tempatnya atau buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian lagi sama membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana jika ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat? Tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi atau segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Validasi tindakan menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalimat yang bisa kita pakai itu misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Itu kita menstabilkan identitas diri ini. Kemudian setelah itu kita langsung ke langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa kita pakai misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu patut lakukan karena kamu memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita memvalidasi tindakan itu dulu. Mungkin kita akan meyakinkan
ada alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Maka pada saat akhirnya itu harus tetap menanyakan lagi apakah tindakan yang dia lakukan tadi itu benar atau salah. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi dari menanyakan keyakinan ini kita bisa menanyakan kepada dia apakah sudah betul atau salah tindakan yang dia lakukan. Contoh kalimat yang bisa kita pakai misalnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atas tindakan yang telah dia lakukan, kita menanyakan apakah tindakannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita lakukan. Nah, ini ada contoh untuk membuat kasus yang pertama ini. Ini kasus yang pertama, dia membuang sampah sembarangan. Jadi menjelaskan aja video dari
jawabannya ada seorang anak yang berkata-kata kasar di dalam kelas. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi konkret saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai alma atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita menutup acaranya, mari kita ucapkan hamdalillah. Sebelumnya, saya mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan apa itu keyakinan kelas ya? Nah, jadi hari ini kita akan mengulang praktek membuat keyakinan. Jadi ini akan Ibu bagi dulu. Keyakinan kelas itu dari peraturan kelas yang kita inginkan. Misalnya peraturannya kan peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bahasanya kita buat supaya bahasanya yang lebih halus. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian atau misalnya habis makan buanglah bekas jajannya di tempatnya, terserah bebas. Jadi ini adalah membuat kesepakatan kelas yang ingin kita patuhi. Oke? Silakan tuliskan berapa, mau 1, mau 2, mau 3, mau 5, terserah secukupnya. Bismillah. Namanya kecil aja tulis di atas. Nanti kita tempel di pasir.
Sudah selesai? Sekarang sebelum kita tentukan yang mana saja yang menjadi keyakinan kelas kita, Ibu minta tolong semuanya berbarisan ya, tempelkan di papan tulis. Nanti kita baca dulu satu-satu. Barisan depan dulu, barisan depan. Ayo barisan depan. Iya, kalau disuruh tanya, tempel aja. Lanjut dari sampean, tempel aja sembarang. Tempel. Yang penting bisa dibaca. Di atasnya bisa ya. Bu, banyak atas semua, Bu. Nggak bisa banyak. Kenapa nggak bisa ya? Bisa. Dan duduk. Dah, lepas langsung. Kalau belum kamu nyanyi, Jalannya barisannya, Rania. Aku dulu yang bisa, Bu. Jom, aku dulu, jom. Bu.